Oke, selamat datang di Artvin Studio. Pada video kali ini saya akan mengenalkan program CLS berbasis Excel. Nah, ini adalah program berbasis Excel yang bisa mengolah data cross, data long, kemudian untuk data trace patoknya, kemudian juga bisa generate langsung untuk volume galian dan timbunannya. Nah, ini saya next. Untuk program CLS berbasis Excel ini terdiri dari dua versi. Nah, ini adalah yang pertama, versi pengolahan data menggunakan data hasil survei waterpass atau auto level. Kemudian untuk versi yang kedua di sini versi yang dapat mengolah data dari hasil survei menggunakan total station, yaitu yang berbasis koordinat X, Y, Z. Nah, jadi selama kalian punya data X, Y, Z maka bisa diolah di sini. Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu untuk hasil crossnya seperti apa, runningannya. Nah, ini adalah hasil runningan sementara yang belum kita setting. Nanti akan kita setting ini, jadi biar bisa terlihat rapi dan lebih bagus lagi. Di sini untuk crossnya dia akan muncul tabel seperti ini: elevasi desain, elevasi tanah asli, kemudian jarak antar titik. Kemudian juga dia akan muncul untuk volumenya, volume timbunan, volume galian. Nah, ada volume timbunan, ada volume galian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input untuk data dari auto levelnya atau waterpassnya. Nah, kita langsung masuk ke Excelnya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk input datanya ya. Nah, di sini ada yang namanya master data auto level. Nah, bagi kalian yang sudah familiar dengan data auto level seperti apa, jadi data auto level itu ada yang namanya data benang tengah, benang atas, kemudian ada yang namanya bacaan benang bawah. Kemudian nanti juga ada data yang namanya data tinggi alatnya atau elevasi alatnya, elevasi alat. Nah, untuk proses inputnya kurang lebih seperti ini, saya jelaskan. Kita mulai dari yang sisi paling kiri. Nah, ini ada nomor, ini kita abaikan. Kemudian ada patok. Nah, di sini saya kasih opsi 2. Jadi apabila kalian ingin per patoknya itu menggunakan STA, maka bisa kalian input menggunakan STA. Jadi sama seperti yang ini, STA. Tinggal kalian input aja di sini nama STA-nya. Nah, apabila kalian untuk per STA-nya itu namanya menggunakan nama patok, maka bisa kalian input di sini. Semisal ini kita input P1. Nah, ini adalah berarti patok 1. Nah, apabila kalian memiliki kode lain, misal saluran A. Nah, saluran A nomor 1, patok nomor 1. Nah, itu bisa langsung seperti ini. Dia akan ikut ke bagian-bagian selanjutnya. Kemudian yang bagian kedua ini ada yang namanya STA. Nah, kalian bisa input nama STA-nya di sini. Misal di sini kita input STA 0, maka dia akan muncul STA 0. Nah, misal kalian mulai dari STA 50, ya bisa muncul STA 50. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah tempat di mana kita memasukkan data hasil survei menggunakan waterpass atau auto level. Di sini ada yang namanya bacaan rekap. Nah, yang paling kiri ini adalah bacaan dari benang tengahnya. Kemudian yang tengah ini adalah bacaan benang atasnya. Kemudian yang paling kiri ini ada bacaan benang bawahnya. Kemudian ada kodenya juga. Nah, untuk input dari data waterpass ini, di sini saya kasih dua opsi pilihan untuk input datanya. Nah, apabila kalian sudah punya datanya dalam bentuk notepad seperti ini, jadi dia langsung menjadi satu, maka bisa kalian input di sini, maka di sini akan membaca otomatis untuk datanya. Dan apabila kalian ingin input sendiri-sendiri di sini, bisa kalian ketik
langsung di sini. Misal di sini saya input 1,025. Nah, seterusnya seperti ini. Kemudian di sini ada kode-kodenya juga. Nah, apabila kalian input di bagian sini, maka saran saya untuk kodenya, di sini ada kodenya, ada rumusnya untuk membaca ini. Kalau bisa di save terlebih dahulu biar nggak hilang untuk rumusnya. Nah, untuk input data water pass-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada kode-kodenya juga. Kemudian untuk tinggi alatnya juga sama, saya kasih dua opsi untuk inputnya. Bisa kalian input di sini. Jadi tinggi alat 6,626 bisa kalian input di sini, otomatis dia akan membaca di sini. Nah, apabila kalian ingin input di sini, maka bisa langsung kalian ketikkan 6,626 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dan apabila kalian input di sini, maka syaratnya di sini harus ada kode tinggi alatnya. Jadi misal ini kita hapus ya, maka di sini tidak akan membaca atau error. Nah, kurang lebih seperti itu untuk input datanya. Kemudian next, di sini ada yang namanya arah data dari kanan dan dari kiri. Nah, dari kanan kita input 1, kemudian dari kiri kita input 2. Maksudnya gimana di sini? Ini adalah pembacaan dari data kita. Nah, misal ini kan kita punya data ya. Data yang paling atas ini itu adalah data dari kanan atau dari kiri. Nah, di sini saya kasih angka 2, maka di sini berarti data ini mulai dari sisi kiri. Jadi sisi kiri lanjut hingga ke sisi kanan. Jadi yang 1,770 ini adalah data yang paling kanan. Nah, apabila kita input 1, cross akan tetap jadi, tetapi nanti datanya akan terbalik. Jadi yang seharusnya di kanan ke arah kiri, yang kiri ke arah kanan. Jadi nanti malah kacau datanya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar ini untuk arah datanya. Kemudian di sini adalah kode untuk berdiri alat. Nah, berdiri alatnya ini setelah nomor titik keberapa. Nah, semisal ini. Di sini dia posisinya di setelah nomor 3. Nah, di sini saya input 3, maka di sini dia akan lurus dengan posisi nomor 3. Nah, bagaimana kalau kita salah input dari posisi titik berdirinya alat? Semisal di sini yang seharusnya titik ini berdiri di setelah nomor 3. Ternyata di sini kita input angka 4. Maka di sini akan muncul yang namanya cek ulang. Jadi data ini tidak benar nih posisi berdiri alatnya. Yang seharusnya dia berdiri alat di sini, nembak titik di depannya, itu yang seharusnya jaraknya cuma 1 meter, kok lebih panjang dari data titik yang sebelumnya. Nah, dia akan membaca seperti itu. Jadi apabila kita salah untuk input posisi titik berdiri alatnya, maka dia akan memunculkan kode cek ulang. Jadi ini adalah kontrol untuk kebenaran datanya. Kemudian next, di sini ada selisih bacaan. Nah, selisih bacaan ini adalah selisih antara bacaan benang atas dan benang bawah. Itu seperti apa? Kalau terlalu jauh, maka perlu kita cek untuk selisihnya. Seberapa jauh selisihnya? Nah, ini ada selisihnya yang paling tinggi yaitu 0,005. Nah, ini cukup jauh untuk selisihnya. Kemudian ini ada 0,001. Nah, ini selisihnya hanya satu bacaan aja. Oke, seperti itu kalau lebih. Kemudian ini ada cek jaraknya. Ini adalah cek untuk dari posisi berdiri alatnya tadi apakah benar. Kemudian next, untuk tinggi alat ini kita abaikan karena di sini sama datanya, dia hanya membaca ke bawah aja. Kemudian ini adalah data final cross-nya. Jadi dia muncul jarak dari tiap antar titiknya seperti apa. Kemudian ini ada elevasinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas untuk mengolah data yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.